Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan dari studi literatur, data primer, dan data sekunder yang telah saya kumpulkan. Riset Kriya Tekstil dan Fashion, pengembangan teknik hand engraving pada material denim untuk outerwear. Untuk identitas diri, perkenalkan, nama saya Anissa Rifat Mubarokah. Saya berada di bawah bimbingan Miss Widya Nur Utami Bastaman SDS MDS. Untuk anggota kelompok ada Anida Raudatul Jannah dan juga Risti Anggraini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, lalu ada data sekunder, ada data primer, dan juga analisa data. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang sendiri terdiri dari 3 poin, terdapat fenomena, urgensi penelitian, dan tujuan. Selanjutnya kita sambung ke data sekunder, terdapat 3 poin, studi literatur, penelitian terdahulu, dan juga studi dokumen. Lalu selanjutnya kita sambung ke data primer, terdiri dari 3 poin, observasi, wawancara, dan juga eksplorasi. Yang terakhir kita akan melaporkan tentang analisa data yang terdiri dari 2 poin, peluang, teknik, dan material, dan juga konsep perancangan dan target pasar. Untuk yang pertama, kita akan membahas latar belakang yang terdiri dari fenomena, urgensi penelitian, dan tujuan. Untuk fenomena sendiri, kita mulai dari sejarah denim dan denim eksploratif. Jadi, denim sendiri adalah sebuah istilah yang berasal dari frasa bahasa Prancis, serge denimas, yang merujuk pada sebuah kain tepartwil kokoh berbahan wol dan sutra, yang kemudian berevolusi menjadi material katun padat yang ditenun menggunakan anyaman khusus. Lalu selanjutnya kita ada poin teknik engraving. Teknik engraving sendiri itu merupakan metode ornamentasi mekanis berupa pengikisan warna indigo untuk menghasilkan efek gradasi dekoratif. Setelah kita menemukan fenomena tersebut, kita lanjut ke urgensi penelitian. Untuk urgensi penelitian terdiri dari 3 poin, terdapat penelitian terdahulu, lalu ada brand, dan yang terakhir ada gap, celah akademisnya. Yang pertama, ada keterbatasan riset terdahulu. Penelitian sebelumnya berfokus pada mesin laser digital otomatis, bukan pengerjaan tangan manual. Ini terdapat gambar dari riset penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu sendiri, kita ambil dari kakak tingkat kita, yaitu dari Kak Rahmanisha Melina dan Miss Widya Nur Utami Bastaman dengan judul Eksplorasi Denim Menggunakan Laser Flexi Pro untuk Busana Ready to Wear tahun 2019. Untuk gambarnya seperti yang ada tertera di sini. Selanjutnya ada keterbatasan eksplorasi brand. Untuk brand sendiri kita mengambil dari brand Sapporo karena dari semua brand kita hanya menemukan brand Sapporo yang baru menerapkan hand engraving, tetapi hanya sebatas pada pecoknya saja, belum mengoptimalkan teknik ini menjadi desain utama. Lalu untuk celah akademis sendiri yaitu adanya peluang karena teknik ini belum pernah diteliti secara akademis sebagai teknik reka latar utama. Lalu dari sini adanya pengembangan teknik hand engraving dan pengembangan motif serta komposisi yang akan dilakukan melalui teknik hand engraving. Dan juga adanya peluang untuk menciptakan produk outerwear yang mendominasi keseluruhan dari struktur busana itu menggunakan teknik hand engraving. Lalu untuk tujuan kita ada 3 poin. Yang pertama yaitu menganalisis karakteristik material denim terhadap pengolahan teknik hand engraving. Yang kedua ada mengembangkan variasi motif dan efek visual baru pada permukaan kain denim. Yang ketiga ada menciptakan produk outerwear denim dengan menerapkan hand engraving sebagai unsur desain utama. Selanjutnya kita lanjut ke data sekunder yang terdiri dari 3 poin. Studi literatur kita bagi menjadi 2, terdapat artikel dan jurnal, lalu terdapat penelitian terdahulu, dan yang ketiga terdapat studi dokumen yang kita bagi menjadi 2 bagian, teknik engraving dan juga brand lokal. Yang pertama, studi literatur terdapat artikel. Jadi, yang pertama ini kita memiliki kata kunci pengertian dan asal-usul material denim. Yang intinya, istilah denim itu awalnya berasal dari frasa bahasa Prancis, serge denimes, yang merujuk pada sejenis kain keper kokoh berbahan campuran wol dan sutra dari kota Nimes, Prancis. Sebelum akhirnya berevolusi di Amerika Serikat menjadi material katun yang padat yang ditenun menggunakan anyaman keper bergaris diagonal khas. Lalu selanjutnya kita ada jurnal. Untuk kata kuncinya itu yang pertama ada perkembangan denim eksploratif yang intinya dari ekspektasi konsumen yang telah bergeser dari fungsionalitas menuju nilai estetika yang lebih tinggi, memicu metode pengolahan denim eksploratif melalui modifikasi permukaan kain surface design reka latar untuk menghasilkan visualisasi yang lebih variatif. Untuk kata kunci yang kedua, terdapat asal-usul teknik engraving, yang intinya engraving denim berasal dari manipulasi warna indigo melalui pengikisan mekanis benang lungsin. Pendekatan ini awalnya dikembangkan untuk menghasilkan efek gradasi warna yang kontras dan dekoratif pada denim. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dengan judul Eksplorasi Denim Menggunakan Laser Flexi Pro untuk Busana Ready to Wear tahun 2019 dengan penulis Kak Rahmanisha Melina dan Miss Widya Nur Utami Bastaman.
Intinya, penelitian terdahulu ini mengeksplorasi teknik reka latar berbasis digital menggunakan mesin laser FlexiPro. Yang kedua, menggunakan material stretch denim menggunakan biru gelap wash denim. Untuk poin yang ketiga yaitu penelitian tersebut berhasil memproduksi 5 busana aparel. Berikut desain dan juga hasil foto dari produk yang telah berhasil diproduksi. Lalu selanjutnya terdapat studi dokumen untuk teknik engraving. Saya mengambil dari Instagram dan TikTok. Di sini dapat kita lihat bahwasanya sudah banyak seniman-seniman yang memodifikasi kain denim secara manual dengan mengikis lapisan serat kain untuk membentuk motif melalui teknik hand engraving menggunakan alat rotary mini. Berikut ada salah satu akun TikTok yang saya ambil, yaitu nama akunnya Denim Jeans. Beliau ini mengeksplorasi jeans menggunakan teknik hand engraving dan untuk viewersnya lumayan banyak. Lalu di sini ada beberapa eksplorasi lain yang saya dapatkan dari Instagram dan juga TikTok. Lalu selanjutnya terdapat studi dokumen brand. Saya mengambil 3 brand, yaitu Sapporo ID saya mengambil dari Instagram, ada Denim It Up saya mengambil dari website, dan Beworks Project saya mengambil Instagram atau Shopee. Yang intinya, hanya ada satu brand yang menggunakan hand engraving tetapi belum mengoptimalkan teknik tersebut sebagai teknik utama. Brand tersebut adalah Sapporo ID. Selanjutnya kita masuk ke data primer, terdapat observasi, wawancara, dan eksplorasi. Untuk observasi sendiri, di sini saya ingin mendapatkan data perkembangan teknik reka latar, lalu ingin mengetahui tren desain, klasifikasi produk, dan juga strategi penentuan harga di pasaran. Lalu selanjutnya saya ingin memvalidasi celah pasar desain gap sebagai landasan kuat dan pembeda dalam perancangan tugas akhir. Untuk variabel spesifik yang akan diamati ada teknik reka latar. Saya akan mengamati apa saja teknik reka latar yang ada, lalu ada tingkatan eksplorasi dalam desain produk, dan juga rentang harga produk di pasaran. Saya melakukan observasi ke 3 tempat. Yang pertama ada K-Live, ada di Bandung. Lalu selanjutnya ada HGL di Bandung, dan juga Bespoke Project di Bandung. Untuk kesimpulan hasil observasi sendiri, saya menemukan adanya temuan utama desain gap, yaitu teknik hand engraving belum ditemukan di pasar lokal brand saat ini. Ini membuka peluang kebaruan yang sangat besar untuk perancangan tugas akhir. Lalu untuk teknik reka latar sendiri didominasi oleh teknik konvensional berupa wash, bleaching, jahit hias, dan panel kain. Lalu untuk teknik craft manual ada patchwork, sashiko, dan painting. Untuk eksplorasi desain, untuk K-Live dan HGL itu melakukan eksplorasi rendah medium, fokus pada aspek aman dan fungsional. Untuk eksperimental ada Bespoke Project yang melakukan eksplorasi sangat tinggi, ekspresif, dan radikal. Untuk strategi harga pasaran sendiri untuk segmen massal ada di harga Rp335.000 sampai Rp800.000. Lalu untuk segmen premium ada di Rp600.000 sampai jutaan rupiah. Selanjutnya ada wawancara. Untuk wawancara sendiri, saya ingin menggali data primer dari pelaku industri lokal brand mengenai penerapan teknik hand engraving pada material denim. Saya ingin mengetahui teknis serta potensi komersial produk dari hasil engraving. Saya melakukan wawancara kedua orang. Yang pertama ada Kak Aski, staf toko dari Bespoke Project. Yang kedua ada Kak Jamie, bagian pengerjaan eksplorasi dari Sapporo ID. Untuk Kak Jamie, karena belum ada kesempatan untuk melakukan Zoom, maka saya melakukan wawancara melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya, kesimpulannya sendiri, untuk tingkat eksplorasi dan pengetahuan brand. Untuk Bespoke Project sendiri belum mengetahui teknik hand engraving, fokus utama masih pada patchwork, distress, painting, dan sashiko. Untuk Sapporo ID sudah pernah bereksperimen menggunakan hand engraving sebagai pelengkap teknik patchwork. Untuk status produk di pasaran, produk dengan teknik full engraving belum dijual bebas dan masih menjadi arsip internal untuk Sapporo ID. Menegaskan kembali peluang kebaruan yang sangat kuat untuk diaplikasikan secara penuh pada produk komersial. Untuk estimasi harga produk custom, untuk heavy custom ini yang berbasis craftsmanship, kita berada di rentang 600.000 hingga jutaan rupiah. Selanjutnya, untuk eksplorasi sendiri, saya ingin menguji berbagai variasi teknik reka latar, mekanik, dan kimia pada beragam bobot material denim. Lalu, saya ingin mulai karakteristik estetika visual, efek tekstur, dan dimensi baru yang dihasilkan pada permukaan kain. Selanjutnya, saya ingin menentukan teknik terbaik yang paling potensial dan memiliki kebaruan tinggi untuk diaplikasikan pada produk outerwear sendiri. Di sini saya melakukan beberapa teknik, tetapi di sini saya hanya mencantumkan 10 teknik. Yang pertama ada textile engraving. Untuk analisis hasil eksplorasinya, ada efek teksturnya menghasilkan tekstur yang halus, permanen, dan sedikit berbulu. Untuk estetika visual, menciptakan kontras
kontras visual yang unik dengan warna blue indigo di sekitarnya. Selanjutnya ada fabric weaving dan double bleaching. Untuk analisisnya sendiri, ada efek gradasi yang menghasilkan gradasi warna indigo yang sangat kaya, lalu karakteristik pola menciptakan pola kotak-kotak yang berdimensi, lalu ada detail visual menghasilkan variasi warna yang kompleks pada setiap helai anyaman. Lalu selanjutnya ada beberapa teknik yang lain, ada circular patching, ada eyelid installation, ada distressing, patchwork dan cabut serat, lalu ada bleaching geometric pattern, ada rip menggunakan alat gerinda, lalu ada sanding atau pengamplasan permukaan, dan juga felting dengan stitching. Dari keseluruhan teknik tersebut, terpilihlah salah satu teknik, yaitu teknik pada nomor 1, ada textile engraving. Alasannya karena memberikan hasil ukiran pola yang presisi, permanen, serta menghasilkan tekstur halus berbulu yang unik. Untuk kelebihannya sendiri, menciptakan kontras warna yang kuat antara serat bagian dalam dengan warna dasar blue indigo di sekitarnya tanpa merusak kain. Untuk evaluasi teknik alternatif dari nomor 2 sampai nomor 10, teknik berbasis kain perca, bleaching, dan sanding menghasilkan dimensi abstrak dan variasi warna yang kaya. Tetapi, teknik-teknik tersebut dinilai sudah umum digunakan di pasar lokal. Tersebut ada gambar dari hasil eksplorasi teknik engraving, dan juga saya mengambil eksplorasi contoh-contoh yang telah dieksplorasi lebih lanjut dari TikTok. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisa data, yang terdiri dari 2 poin. Terdapat analisa data peluang, teknik, dan material, dan juga analisa data konsep perancangan dan target pasar. Untuk analisa data, peluang, teknik, dan material, kita ada 3 poin. Yang pertama ada peluang teknik utama, ada peluang kombinasi teknik pendukung, dan juga karakteristik material yang tepat. Untuk teknik utama ada textile engraving. Karena berdasarkan hasil coba eksplorasi 1, pengikisan lapisan warna indigo menggunakan alat gerinda mini terbukti paling potensial karena menghasilkan pola yang presisi, permanen, dan memiliki efek gradasi visual yang kontras. Dan teknik ini efisien secara waktu pengerjaan dibanding teknik manual konvensional lainnya, seperti stitching, patchwork, dan lainnya. Namun, tetap mempertahankan nilai craftsmanship yang tinggi karena dikerjakan secara handmade. Untuk peluang kombinasinya, terdapat teknik bleaching lokal seperti eksplorasi nomor 2 dan 7 untuk menciptakan dimensi latar belakang yang lebih kaya. Untuk karakteristik material yang tepat, ada jenis kain yang diperlukan yaitu raw denim dengan berat 12 oz hingga 14 oz. Alasan pemilihan material ini karena karakteristik kain yang tebal dan memiliki lapisan warna indigo pekat sangat optimal untuk menahan tekanan gesekan gerinda mini tanpa merusak struktur dasar benang lungsin dan pakan, sekaligus memunculkan kontras warna putih biru yang maksimal. Lalu untuk konsep perancangan dan target pasar kita ada 3 poin. Yang pertama ada konsep visual dan estetika, selanjutnya siluet dan jenis produk, dan yang terakhir yaitu target pasar dan strategi harga. Untuk konsep visual sendiri, terdapat tema besarnya yaitu modern craftsmanship atau eksplorasi struktur urban. Untuk gaya motifnya, penerapan motif organik atau neoklasik yang dinamis melalui goresan engraving untuk memberikan kesan eksklusif dan bernilai seni tinggi pada permukaan denim. Untuk siluet dan jenis produk, kategori produknya yaitu outerwear. Alasannya karena outerwear memiliki bidang permukaan kain yang luas dan datar, sehingga sangat ideal sebagai kanvas utama untuk menampilkan detail motif hand engraving secara optimal tanpa terpotong banyak potongan pola baju. Selanjutnya ada target pasar dan strategi harga. Untuk target penggunanya sendiri yaitu masyarakat urban, pecinta fashion lokal premium, dan individu yang mengapresiasi produk seni karya, artwear atau craftwear. Untuk strategi harganya masuk ke dalam segmen premium rentang 750.000 sampai 1.500.000. Harga ini sangat realistis dan berpeluang tinggi meningkatkan tingkat kesulitan hand engraving yang membutuhkan keahlian khusus serta belum adanya kompetitor massal di pasar lokal saat ini. Untuk kesimpulan akhirnya, untuk peluang dasar desain gapnya, teknik hand engraving belum pernah dioptimalkan sebagai unsur estetika utama pada busana, sehingga membuka peluang kebaruan yang sangat besar. Untuk validasi eksperimen, hasil eksplorasi menetapkan teknik textile hand engraving menggunakan gerinda mini ini pada material raw denim 12-14 oz sebagai kombinasi terbaik. Teknik ini menghasilkan motif yang presisi, permanen, dan memiliki efek gradasi visual yang kontras tanpa merusak struktur kain. Lalu untuk arah perancangannya sendiri, hasil riset ini menjadi landasan kuat untuk tahapan riset selanjutnya, yaitu penciptaan produk outerwear denim premium berbasis modern craftsmanship yang bernilai jual dan berdaya saing tinggi. Lalu, ini terdapat daftar pustaka. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.